Baik, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak peserta kegiatan diseminasi PKG PJOK Jawa Timur bersama saya Puji Mulyanto. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi dengan judul kuatkan pemahaman, framework, dan model-model refleksi dengan durasi 2 JP. Jadi saya presentasikan ya, Kak. Kesepakatan bersama, Kakak. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus modul ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK. Mohon maaf, Kak. Slide-nya tidak jalan ini. Ini sudah jalan? Sudah, Kak, sudah. Sudah, Kak, sudah. Ini jalan nggak? Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu, 1, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Nggak jalan nggak? Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi. Nggak jalan. PPT-nya nggak jalan. Tujuan kan? Nggak jalan nggak? Oh, punya kakak mungkin yang lain gimana kakak yang lain? Jalan. Oke, lanjut. Nggak jalan juga, Pak. Jangan di share, jangan dibesarkan nggak? Jangan pakai biasa aja. Nggak jalan. Sudah jalan nggak? Masih tujuan ya? Dan zaman akhir. Masalah sinyal berarti. Oh ya, ini tujuan dari sesi. Oke. Oke. 1, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi itu tujuan kita, kakak. Belum muncul juga. Agenda kita hari ini, 1, mereview framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Agenda kita, kakak, sudah berubah, kakak? Belum? Agenda sudah, Kak. Pembukaan mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan 5 menit. Mereview framework dan model tulisan refleksi framework Burton 10 menit. Review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs 10 menit. Tulisan refleksi 3 babak. Babak 1, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK 20 menit. Babak kedua, berbagi refleksi tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan sebanyak 20 menit. Babak 3, kesimpulan dan rencana tindak lanjut 20 menit, kakak. Jadi 2 JP.
1 GB-nya 45 menit. Berubah Kak, review? Masih tetap agenda ini, Kak. Masih agenda. Baik. Framework. Nih, Review. Gak usah, Review sudah. gak usah diperbesar Kak Puji. Kalau diperbesar nyandet nanti. apa? Iya, ada apa-apa. Iya, gak usah diklik itu. Nyandet kalau diklik itu sama Kak Puji. Harus diperbesar Kak. Bermasalah Eh, nanti bisa. Sinyalnya Kalau Kak kalau Catur kurang diperbesar sip. tetap kok, Nggih, tetap membaca kok. enggak apa-apa Kak. Itu. Pindah Review rene Pak framework. Catur. Nggih. Dan model tulisan refleksi. Ya, kita mereview framework dan model tulisan refleksi Kakak. Kita review dulu. Framework Burton muncul ya Kak? Muncul, Kak. Nah ini Kakak. Ya. Ya, Baik. framework Burton. Siapa yang bisa, mungkin Kakak yang bisa menyebutkan tahapan-tahapan dari framework Burton? Monggo silakan. Raise hand. Yang sudah dipelajari ada di modul. Oke, monggo silakan Kak Ketua kelas. Wait, what? As we so what? And we know what? No word Kak. Jadi Now Ya. what? pertama itu apa Kak? What? What? What. Terus dilanjutkan tahapan berikutnya So what? So so what. Dan dilanjutkan tahapan Now terakhir What? no. What? Wait, step ojo tip urip noe mike patenono. sudah berubah Kak? Ya? Gak iso aku. Jadi kita cek Kak. Yang pertama tadi what. What itu apa? Terus dilanjutkan tadi yang kedua Kak, apa? So what? So So what? what, terus apa? Terus terakhir, kapan terakhir? No what? So Now. what. Sekarang apa? Ini menggambarkan, mungkin ada yang bisa menjelaskan yang dimaksud dengan apa itu? Tahapan what-nya apa kira-kira? Kata tanya pertama. Oke, monggo. Kak Yongki, silahkan Kak. Apa yang saya pikirkan, Kak Puji? Betul Kak. Apa yang saya pikirkan? Ada lagi yang lain? Ya, silakan lanjut Kak Sudukar. Raise hand. Apa yang saya rasakan? Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Terus apa lagi Kak kira-kira? Apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Oke, jadi apa ini di awal ini mendeskripsikan suatu kejadian Kak. Mendeskripsikan suatu kejadian, apa itu? Nah, kita ceritakan dulu. Misalkan nanti di sini Kakak juga kan diminta membuat refleksi. Nah, membuat refleksi yang terakhir besok itu diceritakan dulu, dituliskan dulu apa tahapan-tahapannya, apa kegiatan ini, pembukaan di tanggal kapan, terus mengerjakan di modul misalkan di orientasi kita tanggal berapa dan mengerjakan modul ini berapa, itu masuk di apa? Terus dilanjutkan dengan apa? Mungkin bisa bantu saya untuk menjawab apanya itu. Itu Terus apa? kata tanya di depan apa di belakang itu Kak? Ini yang apa ini menggambarkan, mendeskripsikan suatu kejadian. Kalau kita sudah menggambarkan suatu kejadian, maka dilanjutkan tahap berikutnya. Terus apa? So what? What? Mungkin ada yang bisa bantu Kak? Kak Yongki angkat tangan gitu. Kak Yongki. Siap. Monggo. Kalau yang tahap apa
itu Kak Puji. Kalau menurut saya terkait apa yang dirasakan terus yang dipikirkan, Pak. Gitu. Betul, Kak, betul. Jadi mendeskripsikan suatu kegiatan tentang pelaksanaannya, tentang rasa kita, perasaan kita, dan lain-lain. Itu bisa dibungkus, insya Allah paham semua. Dilanjutkan dengan tahapan terus apa, Kak? So what-nya? Apa kira-kira? Ada yang bisa bantu menjawab, Kak? Oke, silahkan. Kak Heki, Resen. Mungkin dari kalau terus apa itu bagaimana hasilnya? Evaluasi. Evaluasi. Masih ada nggak itu? Apa perasaan kalau menurut teorinya apa itu Graham Gibbs itu deskripsi yang pertama kan, terus perasaan, evaluasi, terus analisis, kesimpulan, rencana tindak lanjutnya gitu. Masih ada nggak nih? Kita jeda sebentar nih. Di sini masih ada nggak? Jeda sebentar nih. Sudah, azan. Ya, masih azan. Ya, sudah selesai. Ya, lanjut kan ya? Gimana tadi di Kak Nizar nih? Siapa tadi? Kak Egi nih? Yang terus apa? Ini monggo, Kak. Oke, saya lanjutkan, Kak. Terus apa? Itu menganalisis, Kak. Menganalisis suatu kejadian tersebut. Kalau apa itu menggambarkan sebuah kejadian tentang detail sebuah kejadian, ya, sama dengan kalau kita menggunakan refleksi 4F. 4F itu facts, feeding, feeling, future, kan gitu, Kak. Sedangkan ini kita menggunakan form Burton. Sedang dilanjutkan, kalau sudah kita mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa, maka di tahapan berikutnya, terus apa, so what, ini kita menganalisis suatu kejadian tersebut.
kita analisis kejadian tersebut. Kalau sudah, dilanjutkan dengan so what. Sekarang apa? Artinya ini rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut. Jadi seperti itu, Kak. Apa itu what-nya itu menggambarkan suatu kejadiannya. Terus so what-nya itu menganalisis, bisa menyimpulkan juga. Dan terakhir know what. Know what-nya itu adalah rencana tindak lanjutnya. Sekarang apa yang akan kita kerjakan? Itu Kak. Kita lanjut, Kak. Kita mencoba mendeskripsikan framework GIPS. Monggo silakan Kakak. Siapa yang bisa bantu saya? Yang pertama, Kak, deskripsi. Setelah deskripsi apa, Kak, tahapannya, Kak? Perasaan. Oke, Kak Zulfika, rasakan. Kata Pak Eki tadi perasaan. Angkat tangan sih Perasaan. makan niki. Oh niki. Terus dilanjutkan, Kak. Kak Eki, monggo. Ya, tadi perasaan, habis perasaan, evaluasi, Evaluasi. Dilanjutkan, gitu. evaluasi, terus analisis, Oke, dilanjutkan. analisis, konklusi itu sama dengan kesimpulan, Konklusi. Terus terakhir. terus rencana tindak lanjutnya. Oke. Terakhir, bagaimana kita ke depannya. Oke, tepat sekali. Coba kita cek apakah benar tahapan yang disampaikan Kak Eki. Ya. Ya, jadi yang pertama ini deskripsi. Deskripsi enggak? Deskripsi itu menggambarkan suatu kejadian sama dengan yang tadi. Jadi kita menggambarkan kejadiannya dulu. Terus dilanjutkan dengan yang kedua, apa tadi Kak? Feeling. Feeling, perasaan kita. Rasa kita, perasaan kita ketika sudah mengikuti suatu kegiatan misalkan. Kalau sudah tahapan kedua, dilanjutkan dengan tahapan ketiga, yaitu evaluasi. Kita harus mengevaluasi suatu kegiatan yang sudah kita kerjakan. Apakah sudah benar? Apakah salah yang sudah kita kerjakan? Seperti itu, Kak. Dilanjutkan dengan setelah evaluasi, yang ini, Kak. Analisis. Analisis. Jadi kita analisa, misalkan itu kurang baik ketika dievaluasi, di mana yang kurang baik itu kita analisis. Dan gunakan perbaikan juga di situ. Kita analisis kalau sudah bagus gimana, kalau kurang bagus gimana caranya. Jadi di tahapan analisis seperti itu. Dan nanti dilanjutkan tahapan berikutnya yaitu konklusi. Apa nih Kak konklusi ini Kak? Kesimpulan. Konklusi. Kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan di tahapan konklusi. Kita menyimpulkan hasil dari mulai deskripsi, rasanya, rasa, perasaan di sini, dilanjutkan evaluasi, dilanjutkan dengan analisis, baru kita konklusikan, yaitu kita konklusikan, ya, evaluasi, terus di sini analisis, baru kesimpulan. Kita harus menyimpulkan suatu kegiatan tersebut. Kalau sudah kita simpulkan,
Baru dilanjutkan dengan ini, RTL, rencana tindak lanjut. Sama dengan tadi, cuman kalau ini kan diurai, Kak. Kalau ini diurai. Kalau yang beton tadi, hanya dibuat tiga tahapan saja. Tulisan refleksi. Ini Kakak. Tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu. Ya. Kita bahas ke ini dulu Kak, sebelum ke refleksi ya. Tulisan 3 babak. Kita lihat dulu. Ya, mengingat mereview Kakak. Nilai orientasi pada guru PJOK. Siapa yang bisa mereview mungkin? Review kan sudah mengisi Kakak di LMS itu. Orientasi nilai. Sudah ngisi. Oke, Kak Yongki, monggo, Kak Yongki. Silakan, Kak Yongki. Baik Kak Kita Puji, review. mereview tulisan orientasi nilai selaku saya guru PJOK. Seingat saya menulis kalau saya itu orientasinya menggunakan itu Pak, disiplin apa itu Pak ya, ya Kak ya. Mastery Kak. Ya itu. Jadi yang saya pakai selama ini itu cenderung tradisional. Jadi saya itu lebih banyak menginstruksikan murid saya. Jadi lebih banyak memberikan contoh. Jadi murid melakukan apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi sudah nampak jelas ketika pembelajaran yang saya lakukan. Saya yang seperti kakak-kakak yang sebelumnya sudah sampaikan, apakah murid kita itu tulus hatinya mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan, itu saya tidak tahu Kak. Jadi itu lebih banyak saya malah yang terlibat. Gitu saja Kak Puji, terima kasih. Ini sudah merefleksi Kak Yongki nggih? Ya Kak. Kak Yongki GP angkatan berapa Pak? JGP angkatan berapa Kak? Angkatan 11 Kak Puji. Angkatan 11. Kak Sony Resen, monggo Kak Sony. Yang kemarin saya itu belum sempat nulis Pak, sudah kena enter duluan. Jadi kurang kemarin punya saya itu. Kalau baik. Tapi kalau untuk refleksi ya memang pada diri saya sendiri sekarang ini. Baik Kak, ini hanya mereview Kak. Jadi orientasi nilai pada guru PJOK di LMS itu ada 5 Kak. Yang pertama DM, Disciplinary Mastery, penguatan materi di sini seperti yang disampaikan Kak Yongki tadi. Jadi fokus guru di sini menekankan supaya materi terselesaikan. Mau siswanya, peserta didiknya itu mengerti atau tidak, materi yang direncanakan 1 semester itu harus selesai. Ini yang masuk DM. Yang kedua LP, learning process, proses pembelajaran. LP Kak, yang kedua. Jadi LP itu proses pembelajaran, ini mengedepankan pada proses. Jadi walaupun materinya sedikit tertinggal, maka yang penting kita menilai proses pada anak. Sudah bagus apa enggak, anak-anak terlibat dalam pembelajaran, senang apa, yang penting prosesnya kalau di sini. Tidak menekankan pada terselesainya materi. Yang kedua SA, self actualization, aktualisasi diri. Di sini siswa dituntut untuk meningkatkan, mengaktualisasikan dirinya di sini. Jadi tentang kedisiplinan, perilaku, kesopanan dan lain-lain. Terus yang keempat, EI, ecological intelligence ekologi. Sama sebenarnya Kak dengan SE ini. Di sini guru itu menekankan pada
kecerdasan sosial, Kak. Kecerdasan sosial di masyarakat atau di sekolah. Anak itu aktif, disiplin, sopan, dan lain-lain, itu masuk di EI. Dan terakhir yang kelima yaitu SR, Social Responsibility, tanggung jawab sosial. Sebenarnya sama, Kak. R dan SA, itu tumpang tindih sebenarnya. Jadi kakak di sini bisa ini, ketika sudah baca LMS, saya masuk di mana sih? Tapi kalau menurut saya, semua orientasi nilai guru PJOK yang 5 itu harus kita kenal dan kita kuasai. Tapi, ini Kak, misalkan DM, disiplin mastery, oh itu kurang bagus, lebih bagus yang LP, learning process misalkan. Saya lebih mengutamakan proses, walaupun materinya tertinggal. Tapi ada satu yang bilang, oh saya DM saja Kak, materi harus tersampaikan dan harus selesai, kan gitu ya. Ternyata di antara 5 ini tidak ada yang paling benar, Kak. Maksudnya tidak ada yang betul-betul paling bagus. Jadi sebagai guru olahraga kita harus menguasai semua 5 orientasi ini. Karena setiap lembaga masing-masing, karakteristik lembaga masing-masing kan berbeda. Mungkin di lembaganya Kak Yongki bagus memakai DM, disiplin mastery. Mungkin di lembaganya Kak Nizar, karena karakternya seperti ini, anaknya peralatan kurang lengkap dan lain-lain, sekolahnya terpencil, saya pakai LP saja, learning process. Saya lebih mengedepankan proses, walaupun materinya kurang tersampaikan misalkan. Seperti itu Kak. Jadi, kelima orientasi ini silakan dipahami, tetapi jangan mendewakan salah satu orientasi tersebut. Bisa dibungkus Kak. Tergantung sekolah dan lembaga masing-masing. Bisa dibungkus nggih? Nggih, Kak Sony resen, monggo Kak Sony. Berarti itu apa bisa digabungkan antara kelima refleksi itu Kak Puji? Kalau tidak ada kendala dan siswanya mampu, gurunya juga mampu, nggih monggo Kak. Lebih bagus. Ya, terima kasih. Lanjut nggih? Lanjut. Yang kedua, menurut Bapak Ibu seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Ya, terus, yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 bab. Kita coba ke berikutnya. Ini instruksinya Kak, setelah ini. Silahkan mengcopy Google Slide. Ini enggak usah, nanti link saya share ya. Yang kedua, peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Fasilitator menyiapkan Slide enggak pindah, slide-nya enggak pindah. Kayak kemarin Google Doc kita, saya lupa menuliskan, enggak sempat maksudnya Kak, menuliskan nama-namanya, akhirnya tumpang tindih kan ya itu. Ini kita pakai Google Doc, apa Jamboard, apa Sheet Kak enaknya? Yang kira-kira mudah. Google Doc aja, Pak Puji. Atau Sheet juga sama kok. Yang ketiga nanti ya. Sheet aja apa belajar Kak. Siap Kak. Yang ketiga, Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi dalam 3 Pak Puji bisa. Yang Pak keempat, Puji mungkin lebih. Kenapa Kak? Kak Jatuh Bisa kasih contoh satu refleksi aja dengan 3 babak. Pak Puji. Setelah ini Kak, Kak. Bisa kasih Saya bacakan contoh dulu nggak sih? Seperti apa? Saya bacakan dulu sampai selesai nih. Yang kelima, setelah setiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Nanti misal pertama Pak Atip, bawahnya itu siapa, itu membacakan refleksi di bawahnya. Begitu selanjutnya. Baca, kita coba dulu. Ini Kak.
Jadi perintahnya ini, kakak tinggal menjawab ini saja. Ini sudah termasuk refleksi. Ini kak ya. Masukkan ke dalam slide yang sedia dan silakan masuk pada slide yang sudah disediakan. Bapak, Ibu, atau kakak menulis memperbaiki tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi yang kita sebagai guru PJOK. Kan kakak sudah menulis orientasi, ya? Orientasi saya apa, sudah itu ada kan? Kayak Kak Yongki tadi sudah menyebutkan. Yes. Kedua, gunakan pertanyaan-pertanyaan pada panduan dari modul pada bagian deskripsi form work gift. Jadi pertanyaan pematik ini yang nanti kakak jawab. Ini babak satunya kak, nanti ada babak kedua dan ketiga. Ini yang dijawab nanti. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Misalkan nanti kakak milih yang DM misalkan, nggak apa-apa, monggo. LP atau SA atau SR, monggo. Yang kedua, apa yang membuat saya melakukan nilai orientasi tersebut? Jadi alasannya kenapa menggunakan orientasi tersebut. Yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Baik kak, saya kirim di chat ini untuk linknya apa di WA kak? Di WA, di WA. Di WA nih. Sebentar masih proses. Ini sudah berapa? Iya, ini. Sudah saya share kak di WA. Coba saya tampilkan di sini nggih. Siap. Kita dulu. Lagi. Nah, ini kan ada babak satu. Pertanyaannya ini yang tadi. Apa kecenderungan nilai saya? Apa yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut? Silakan jawabannya taruh di sini. Kan? Ini sudah ada nama-namanya. Pertanyaannya kita, terus jawabannya sudah dituliskan. Oke, silakan. Slide-nya enggak tampil Pak Puji. Yang lain tampil apa bottom? Yang lain sudah tampil apa bottom? Slide-nya sudah muncul? Sudah kak. Ini monggo. Mulai. Itu buku ibu. Bulan Februari ya. Kan Kakak tuliskan yang sudah kakak jawab di kakak dapat. Berarti ini masih bedain nasi nih. yang
Dulu ya. Oh enggak, kamu bisa. Belanjakan dulu ini datang ya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi. Waktunya 5 menit, Kak. Ini Kak Pras sudah ngisi. Oh, Kak Pras sudah. Ikat saja, Kak, enggak apa-apa. Kak jatuh sudah. Aktualisasi diri, kurangnya disiplin dan partisipasi dalam pembelajaran, dan terlambat atau absen, tidak ikut PJOKA dengan berbagai alasan. Kak Sony, saya masih menggunakan DM. Pas, kecenderungan nilai orientasi saya adalah disiplin mastery DM, penguasaan materi atau disiplin ilmu. Kak Sulfikar, kecenderungan nilai orientasi saya adalah LP, learning process. Ya, Yongki sudah. Sudah, Kak, sih? Sudah cukup, kan?
Silahkan dilanjut yang masih. Jadi ini Kak, selanjutnya kesepakatan pembelajaran yaitu 16 menit. Kakak bisa membacakan tulisan refleksi 2 orang atau 1 orang tidak apa-apa yang ada di bawah slide Bapak Ibu. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Ya, saya presentasikan lagi yang sudah dikerjakan. Jadi nanti membacakan 1 orang 1 saja Kak, tidak usah 2. Dan bisa mengomentari juga. Kak Atip belum mengisi. Kak Atip ada di grup sini? Ada Kak Atip. Mana? Tangannya gatel itu mungkin belum diisi. Enggak apa-apa, langsung membacakan saja Kak Atip. Membacakan punya Kak Yongki. Atau gini. Oke, silakan Kak Atip membacakan punya Kak Yongki dan bisa memberikan masukan atau komentarnya seperti apa. Silakan. Oke, silakan Kak Atip. Halo, Oke, silahkan Kak Atip. saya melihat kondisi siswa dan lingkungan belajar sekolah saya sehingga saya menggunakan orientasi tersebut. Saya mengajarkan materi senam lantai pada siswa dari awal pembelajaran sampai akhir. Saya lebih dominan dalam menjadi role model. Ya, ini mungkin karena lingkungan kita, lingkungan di siswa kita ini kecenderungannya mata pelajarannya memang kurang disukai kadang-kadang sama anak-anak, sehingga kita harus menjadi role model untuk anak-anak itu sendiri. Kalau materi yang kita berikan ke anak-anak itu condong ke yang lebih disukai oleh anak-anak, mungkin kita tidak akan memakai role model seperti ini. Mungkin itu aja sementara Kak Uji. Terima kasih Kak Atip. Kak Atip sudah memberikan komentar terhadap Kak Yongki. Baik, kita selanjutnya. Kak Yongki, silahkan membacakan punya Kak Sri Hartati, Kak. Siap. Terima kasih Kak Puji. Untuk Kak Sri Hartati, orientasi saya learning proses karena menekankan proses dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran saya mengutamakan proses dalam setiap gerakan, dalam setiap kegiatan. Ayo, menurut saya yang Kak Sri Hartati kecenderungannya itu lebih menggunakan proses dalam pembelajarannya. Ini menurut saya pribadi, karena Kak Sri Hartati ini seorang wanita dan keibuan dari teman-teman guru-guru PJUK Leces, keibuannya itu bahkan ini Kak Puji, Kak Hartati ini masih tidak mau dipanggil Mbak ini kadang-kadang.
dipanggilnya mami gitu. Jadi jiwa pembelajarannya itu ada. Betul, Oh, itu gitu, salah kan? satunya Kak Pras, Kak Atip, Kak Atip itu juga sama. Itu. Jadi gemaripah Lojinawi di Leces ini Kak Puji. Terima kasih. Alhamdulillah, semakin ingin kenal dengan kakak-kakak semua. Nanti kita jumpa di tatap muka nanti, Kak. Anjen dia menendang wireng pental aja. Jadi selanjutnya Kak Sri Hartati membacakan punya Pak Jatur. Silahkan, Kak. Punya Pak Catur. Aktualisasi diri, kurangnya disiplin dan partisipasi dalam pembelajaran, sering terlambat atau absen tidak ikut PJOK dengan berbagai alasan. Kemana itu ya? Masuk di mana? Orientasi apa itu? Aku sih komentari. Kak Jatur, itu mungkin bisa lebih perjelas, Kak. Tidak ada. Oke. Menurut kakak ini termasuk, menurut kakak-kakak semua, yang dituliskan Kak Jatur ini cenderung ke yang mana, Kak, kira-kira orientasinya? Oke, monggo. Baru masuk Kak Jatur. Mungkin Kak Jatur. Kak Jatur itu menuliskan orientasi aktualisasi diri, Kak. Aktualisasi diri, berarti SA. Ya, silakan. Mungkin selain dibantu Kak Tati mungkin, Kakak. Ada yang mungkin bisa bantu? Halo. Ya, saya baca punya siapa, Kak Puji? Betul, punya Kak Jatur itu kan ini, Kak, dibacakan Kak Tati barusan. Terus itu masuk orientasi yang mana nih, Kak? Aktualisasi diri. SA ya, self actualization. Mungkin Masuk ada di yang SA, kedisiplinan itu. Oke. Mungkin Kak Tati bisa menjabarkan atau menjelaskan atau memberikan sedikit masukan atau komentarnya. Kalau menurut saya juga masuk di SA itu. Oke. Masuk kedisiplinan. Baik, saya lanjutkan nggak sih? Mungkin gini, masuk ke aktualisasi diri karena Kak Jatur ini melihat kurangnya disiplin dan partisipasi dalam pembelajaran siswa. Siswa sering terlambat atau absen tidak ikut PJOK dengan berbagai alasan. Jadi Kak Jatur di sini ingin meningkatkan kedisiplinan, jadi meningkatkan aktualisasi diri anak. Itu mungkin Kak Jatur. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ya, Kak. Kak Jatur bisa membacakan punya Kak Nisar. Oke. Menurut Kak Nisar, beliau pada babak ini menggunakan orientasi kecenderungan pada learning process. Karena menurut beliau lebih menekankan karakter atau pembiasaan siswa. Begitu. Kak Fasil. Oke, komentarnya gimana, Kak? Mungkin ada masukan atau gimana? Ya, barangkali ini sudah sesuai dengan pengalaman serta observasi Kak Nizar di lembaga beliau, sehingga lebih memutuskan ke arah learning process.
Oke, terima kasih Kak Jatuh. Lanjut Kak, kita lanjutkan. Kak Nizar sekarang membacakan punya Kak Yulia. Oke, terima kasih. Nilai orientasi saya lebih kepada disiplin dan sikap akhlak, sportivitas, kerjasama. Berarti ini hampir sama dengan punya saya. Mungkin Bu Yulia bisa menggunakan proses meskipun materi disampaikan semua, telah disampaikan semua, tapi kita tetap memikirkan akhlak dan sikap siswa. Mungkin di sekolah dia sering terlambat. Mungkin ini observasi dari Bu Yulia Nur Syafiana. Jadi orientasinya masuk mungkin. Nggak bisa ini. SA enggak? Nggak bisa ini. Jadi kalau, mohon maaf saya bantu. Iya Kak. Ini orientasinya kepada disiplin dan sikap. Ini sama dengan Kak Jatur tadi. Orientasinya seperti itu. Ya, berarti lebih menekankan pada aktualisasi diri siswa. Sekarang dilanjut Kak Yulia mengomentari punya Kak Sony Oktavianto. Kak Yulia ada? Iya, ada. Monggo. Sebentar, Pak. Menggunakan nomor 1 DM karena saya sebagai sumber utama ilmu suka di sekolah, dengan bukti saya selalu membawa sumber ilmu ke kelas. Gimana Kak? Berarti milih DM, penguasaan materi, disiplin ilmu. Ada masukan atau komentar dari Kak Yulia mungkin? Jadi kalau menilai DM itu Kak, yang penting materi sudah tersampaikan. Misalkan satu semester itu ada 6 kegiatan atau berapa kegiatan, itu yang penting tersampaikan. Perkara nanti siswanya mengerti atau tidak mengerti atau kurang paham, itu tidak masalah gitu Kak. Kalau memilih DM, yang penting materi sudah kita sampaikan. Kalau orientasinya ke DM. Oke, dilanjutkan Kak Sony membacakan punya Kak Pras. Pak Prasetyo, kecenderungan nilai orientasi saya adalah disciplinary mastery atau penguasaan materi atau disiplin ilmu, yang membuat saya menuliskan orientasi ini adalah selama ini dalam pembelajaran saya masih menekan penguasaan materi atau disiplin ilmu. Bukti pengalaman adalah bentar, tertutup ini Pak, tertutup. Bisa ditarik ya? Iya, masih. Bukti pengalaman adalah dalam pembelajaran saya masih menekankan penguasaan materi dan disiplin ilmu terhadap peserta didik. Ya mungkin karena ini untuk muridnya, keadaan muridnya atau di sekolahnya sama dengan keadaan di sekolah saya, sehingga kalau anak itu disebagaikan modelnya, mungkin
tidak akan selesai materinya, sehingga guru yang berperan sebagai sumber ilmunya. Gitu, Kak Puji. Bisa ditangkap kan? Bisa ditangkap. Terus menyingkat waktu Kak, dilanjutkan dengan Kak Pras membacakan bunyinya Kak Egi. Oke, terima kasih. Untuk yang dituliskan Kak Egi, yang pertama, kecenderungan nilai orientasi saya lebih mengutamakan ekspresi dan prinsip moral, karena kebutuhan mengekspresikan pikiran dan perasaan, sedangkan prinsip moral siswa dituntut untuk memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Pada waktu pelaksanaan, siswa tanpa disuruh atau sekali perintah, siswa bisa melakukan pembelajaran. Mungkin yang disampaikan atau diteruskan Kak Hegi ini menurut saya adalah orientasi social responsibility atau tanggung jawab sosial. Jadi tanpa diperintah lagi, siswa mempunyai tanggung jawab apa yang harus mereka lakukan. Ya. Betul sekali. Kasih emos dulu Kak untuk Kak Pras. Baik Kak, jadi kesimpulannya ya Kak ya, saya mencoba untuk menyimpulkan. Ini kan sudah berbeda-beda punya kakak orientasinya. Ada yang DM, ada yang LP, ada yang SR. Ini ada 3 orientasi di sini barusan. Oh, ada yang SA juga. Kesimpulannya adalah kakak-kakak sekalian sebagai guru PJOK bebas memilih orientasi sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah tersebut. Contoh, semisal saya ketika di bulan Agustus kemarin kan banyak kegiatan, tidak bisa mengajar sama sekali. Otomatis yang saya lihat hanya proses pembelajarannya saja, Kak. Jadi materi tidak tersampaikan. Sampai sekarang masih bab 2, Kak. Masih bab 2, Kak. Jadi seperti itu, Kak. Oke. Kita stop, kita lanjut ke PPT. Bentar Kak, masih loading. Sudah terbuka nggak ya? Nah, ini sudah kita lalui tadi barusan Kak, sudah kita lewati 16 menit. Lanjutkan roda emosi Kak. Ini roda emosi. Kalau derita, terus hibah, kecewa, malu, terpinggir, putus asa itu masuk dalam sedih Kak. Sedangkan derita sendiri terbagi menjadi tersiksa, tersinggung, itu masuk derita. Terus yang hibah, murung, duka, masuk ini. Muram, hampa, itu masuk kecewa. Sesal, bersalah, dimasuk di malu. Ini termasuk sedih, Kak. Sedangkan ini yang banyak sekarang, cinta ini, Kak. Yang masuk cinta ternyata damai, santun, keinginan, rindu, mesra. Ini termasuk cinta. Sedangkan gembira, terpesona, girang, semangat, yakin, bangga, riang, bahagia, dan amanah, ini termasuk gembira. Kan? Jadi ini roda emosi bisa kakak pelajari, tidak perlu dihafal Kak. Jadi kalau ada seseorang putus asa berarti masuk dalam sedih dia, lagi sedih. Putus asa itu apa saja, bisa sayu, bisa pilu gitu kan.
Itu Kak G. Oke, lanjut. Kita masuk ke babak kedua, hanya 4 menit Kak. Perasaan, evaluasi, dan analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita, seperti pada tahap perasaan, evaluasi, dan analisis dari homework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Jadi yang tadi itu Kak ya. Pertanyaan pemantiknya, apa, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, dan pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum. Kaitkan dengan 5 nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Linknya masuk ke yang tadi itu Kak. Saya coba share di sini. Cuman yang di paling bawah ada. Oh, di sheet babak kedua itu Kak? Di sheet babak kedua kan ada. Coba saya share lagi. Oke, ada sudah. Ada Kak. Ada nih. Di sini kan ada tulisan babak kedua Kak. Di bawah ini diklik. Nah, nanti kan muncul pertanyaan yang tadi. Silakan dituliskan di jawaban. Singkat saja enggak apa-apa. Singkat saja enggak apa-apa. Ini hanya mereview, Kak. Izin tanya Kak Puji. Kak Puji. Silakan Kak Sony. Itu untuk apa emosi itu diisi berapa itu Kak Puji? Ini Kak. Ini kan sudah mewakili emosi ini. Apa, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, bisa emosi, bisa keyakinan, bisa nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Bisa senang, bisa sedih. Oh, berarti hanya satu saja yang disebutkan gitu. Ini tak share screen, tak taruh di WA gitu. Oke, siap. Ada emosinya. Ya, siap. Boleh sambil minum-minum Kak? Enggak apa-apa. Tinggal Kakak menjawab pertanyaan yang di atas.
Silakan singkat saja, nggak ada apa-apa, Kak. Atau ini, kalau kesulit di sini bisa di kolom chat, nggak apa-apa. Yang kesulitan ngisi di ini bisa di chat, dimanfaatkan. Ya, ngerti kok. Atau kalau kesulitan di kolom chat, nanti bisa langsung presentasi, nggak apa-apa. Ya, mudah sudah, Kak. Sudah. Saya rasa sudah cukup nggak, Li? Silahkan dari Kak Yongki dibacakan sendiri, Kak. Siap, Kak. Dan yang lain bisa memberikan komentar atau masukan. Ini yang pertama, bagaimana emosi atau keyakinan nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Pada saat itu emosi saya gembira ketika melaksanakan pembelajaran itu. Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah saya tulis sebelumnya, hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Hal baiknya tentunya murid itu bisa patuh dan mudah diatur, lebih disiplin dengan kecenderungan orientasi saya itu. Tetapi hal buruknya itu murid bisa patuh atau bisa disiplin atau bisa mudah diatur itu karena takut dengan saya selaku guru PJUK-nya. Kemudian yang ketiga, bagaimana atau apa yang saya rasakan sebagai guru PJUK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah saya sendiri itu menjadi guru yang baik atau belum? Menurut saya pribadi, ya saya baik dalam segi mengajar. Jadi ada
ada perubahan, jadi sudah mulai mengajar murid-murid saya. Tetapi kalau di mata murid saya belum tentu juga baik gitu. Ya karena bisa jadi karena murid saya itu karena tekanan atau takut. Biasanya murid saya itu hanya pertama saja takut sama saya. Gitu. Kemudian bagaimana saya memanfaatkan kelima nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Menurut saya melihat kondisi siswa saya dan juga lingkungan sekolah saya. Jadi saya bisa menentukan, saya bisa memilih orientasi mana yang tepat. Atau kalau bisa memang saya menggunakan semua atau mengkolaborasikan nilai orientasi tersebut. Terima kasih Kak Puji. Nice. Bagus sekali Kak. Mungkin ada yang ini ingin menambahkan, punya Kak Yongki? Tidak ada? religi. Sampean mari enggak ya? Lolos ya? Lulus ya? Burung saya. Kariku apa? Mungkin. Ya. Tinggi. Mungkin Ada yang mungkin ingin resen enggak itu dikasih sih Pak. untuk membacakan. Pengetahuan itu ono kan. Kalau pilihan ganda kalau itu dikasih. Jangan milih sing kok. Enggak semuanya dikasih. Oh, harus semua ya, dua-duanya. Silakan. Monggo saya Kak Pras, membacakan. silakan Kak Pras. Mau membacakan punya siapa Kak? Punya boleh Kak Tati? sendiri, boleh teman, di monggo Kak Pras. Oke, saya bacakan lebih punya. enak punya sendiri Kak. Kan Oh, punya sesuai dengan sendiri, siap. pengalaman. Mana kok ada punya saya? Sebentar. Enggak. Bentar Kak. Kok pindah punya saya? Sebentar Kak, punya saya kok. Ke bawah itu. Keliru. Ke bawah itu. Enggak Ini. kok hilang. Ini. Keliru pindah ke Jawaban sebentar. Saya. Pindah ke punya saya itu, punya Pak Pras. Pindah ke punya pindah ke punya Pak Roni ini. Punya saya hilang. Sukanya pindah-pindah. Tak hapus. Nah, punya Kak Sony yang hilang ini. Iya, saya hilang. Kontrol Z tidak apa-apa, Horas. Oke, saya kontrol Z sebentar. Ya Pak Sony di Simeriti, apa-apa hapusan wis. Sama ya. Kok hilang kabeh. Jadi balik. Itu kalau mau atas bawah itu ya apa gitu. Saya kok mengerti ya. Iya. Di enter iso hilang. Lah ya di enter hilang Maya. Gimana? Langsung saya bacakan aja. Pakai kontrol enter. Pakai kontrol enter. ALT enter, kalau kontrol nggak bisa. Kontrol ALT enter ya. ALT enter. Beda-beda tiap laptop, beda-beda. Ada yang pakai shift enter ada. Atau gini Kak, langsung saja enggak apa-apa. Muhammad Budi, resen monggo Kak Budi. Monggo lanjut yang lain dulu. Punya saya hilang sih. Kak Budi dulu. Cari lagi. Ya, saya ngetik lagi nih dah. Enggak apa-apa. Kak Budi monggo silakan resen. Tak hapus ini punyanya Zaman Mas Pras. Oke, monggo Kak Budi. Enggak ada. Saya tunggu mau. Atip itu jawab itu Atip. Enggak pernah jawab Atip. Ya silakan Kak Budi. Atau Kak Jatur dulu, enggak apa-apa. Kak Jatur. Ini baca milik sendiri atau orang lain nih, Kak? Boleh orang lain, boleh sendiri, monggo. Oh. Punya saya sendiri dah. Lebih enak, Pak. Silakan. Bukan enakan milik orang lain. Oke, monggo. Ya? Monggo oh iya dah. Punya sendiri dah. Menurut saya, disiplin itu sumber segala kesuksesan. Tapi efeknya terkesan otoriter dan kaku. Tetapi sisi baiknya adalah waktu pembelajaran akan lebih efektif sesuai modul yang dibuat. Yang jelas jauh dari guru yang baik.
karena tidak bisa mengakomodir karakter siswa yang lelet atau yang memang karakternya lemot dan tidak bisa disiplin. Sisi lain, kedepannya mungkin akan menggunakan berbagai pendekatan orientasi sesuai dengan keadaan, sesuai dengan materi maupun keadaan, sehingga segalanya bisa lebih efektif. Begitu, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, kita kasih emot dulu, Kak. Kak Fasil, 1 emot itu berapa nilainya? Begini, Kak, ya, untuk kripto ya. tadi saya kok ini mengkritisi disiplin. Disiplin itu kaku gitu lagi. Ada yang bisa bantu jawab Kak Yongki, apa sudah materi di penggerak apa sudah nyampe di ini? Disiplin ini, Kak? Sudah, Kak Puji, di disiplin positif ya, Kak Puji. Disiplin positif, masuk di budaya positif. Gimana, Kak? Masuk di Disiplin yang budaya kaku itu positif. seperti apa, Kak? Disiplin itu apa sebenarnya? Kalau di penggerak, Kak? Baik, Kak Puji. Kalau yang saya ikuti dari modul yang saya ikuti dari guru penggerak itu, sebenarnya disiplin itu maknanya itu hal-hal yang menurut pribadi orang tersebut itu atau yang dirasa itu benar, gitu loh. Sudah suatu hal ini benar dan saya akan melakukan. Jadi secara singkat saya mendefinisikan disiplin seperti itu, Kak Fasil. Saya nangkap, saya bisa nangkap. Saya tambahi, Kak, nggih. Jadi orang yang dikatakan disiplin itu cakap memerintah dirinya sendiri dan mematuhi apa yang sudah dibuatnya sendiri, Pak. Jadi artinya orang itu disiplin, artinya orang itu merdeka. Jadi dia sudah cakap memerintah dirinya sendiri. Artinya ini motivasinya intrinsik, bukan ekstrinsik lagi. Kalau ekstrinsik itu karena takut ada kepala sekolah, kita disiplinnya, atau ingin pujian, ingin sanjungan, itu masuk ke motivasi ekstrinsik. Sedangkan disiplin yang benar itu adalah yang bersumber dalam diri sendiri, karena dia merasa harkat dirinya, derajatnya akan lebih baik kalau disiplin. Jadi misal begini, Kak, contohnya. Jadi disiplin itu sebenarnya tidak kaku, Kak. Saya ingin berangkat pagi jam 6 karena saya ini sudah digaji sekian oleh pemerintah. Dan saya itu niat lillahi ta'ala ingin berangkat jam 6. Dan dia mematuhi hal itu yang sudah dibuat. Itu artinya disiplin. Kalau masih karena di luar, itu maksudnya ekstrinsik motivasinya, itu yang cenderung kaku, Kak. Harus dipaksakan. Makanya pendisiplinan itu terhadap diri kita atau siswa, kalau cenderung dipaksakan, akhirnya cenderung kaku. Tetapi kalau sudah muncul dari dalam diri atau motivasinya intrinsik, itu baru yang diinginkan dan diharapkan. Tapi sulit, Kak, perlu proses. Pertama, dipaksa, karena dipaksa kita melaksanakannya terpaksa, lama-lama akan terbiasa menjadi sebuah kegiatan dan keikhlasan. Bisa ditangkap tidak sih? Siapa nih lagi yang mau membacakan mungkin? Atau mempresentasikan punya dirinya? Kak Nizar mungkin? Ini Kak Sony sudah kok. Siap. Oke, monggo Kak Sony. Saya tertarik sekali nih punya Kak Sony ini. Baca punya saya ini, Pak. Oke, monggo. Boleh punya Pak Pras, monggo. Punya sendiri silahkan. Oh. Baik, saya membacakan punya saya sendiri. Di mana saya ini merasa semakin semangat dalam mengajar dengan menggunakan orientasi DM ini. Karena untuk penguasaan materi itu memang harus guru yang lebih mumpuni, yang harus mampu untuk penguasaan materi.
Karena hal baik menggunakan orientasi ini kan beri saya itu tadi, guru harus lebih pintar dari murid. Jangan sampai murid itu lebih pintar dari gurunya. Itu jawaban yang kedua. Tapi hal buruknya ketika guru sebagai sumber ilmu ini, kebanyakan murid itu diam gitu loh. Jadi takut, kurang percaya diri untuk menyampaikan aspirasinya. Sedangkan saya sendiri ya masih jauh dari kata baik karena belum menggunakan orientasi yang tepat. Karena penilaian itu kan dari orang lain, orang yang melihat, yang mengawasi. Sedangkan kita kalau disuruh menilai diri kita sendiri ya pasti ya baik, itu kan gitu. Tapi kalau saya masih jauh dari kata baik. Nah, untuk penggunaan atau memanfaatkan 5 teori ini, 5 orientasi ini, maka ya saya perlulah dikoreksi dari teman sejawat di lembaga, kemudian juga koreksi dari teman-teman di KKGO untuk menjadi yang lebih baik. Itu pandangan saya, Kak Budi. Monggo silakan ditanggapi untuk rekan-rekan yang lain. Oke, terima kasih Kak. Ya, kita kasih emot dulu. Bagus. Nggak ada emot ikan paus ya? Nggak ada Kak. Saya coba untuk menambahkan Kak Sony. Jadi benar katanya Kak Sony, kita tidak bisa menilai diri kita. Kalau kita bisa menilai ya kita bilang baik ya. Jadi ada dua Kak, seperti yang kita pelajari sekarang dan kemarin. Ada yang namanya refleksi, ada yang namanya feedback. Kalau feedback itu dari orang lain yang memberikan masukan terhadap kita atau menilai diri kita, itu feedback. Tetapi kalau refleksi itu dari kita sendiri Kak. Dari kita sendiri merenungkan, mencerminkan seperti kita. Kenapa saya bilang kemarin refleksi itu adalah cerminan diri? Kita melihat, coba kita bercermin, yang dilihat kita adalah diri kita sendiri. Dan kita melihat kekurangan kita kan. Atau kalau di Islam itu muhasabah diri sebenarnya itu. Namanya orientasi. Apa itu? Refleksi. Oh, ternyata saya masih kurang dalam ini. Seperti tadi ini Kak Sony sudah, saya kurang Kak di sini. Saya masih merasa sebagai guru kurang menguasai materi dan lain-lain. Itu termasuk refleksi sudah Kak. Itu sudah benar. Kakak berarti sudah melaksanakan refleksi. Itu luar biasa itu Kak. Jarang guru yang bisa melakukan seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup untuk sesi ini dulu. Karena masih ada lagi Kak, babak berikutnya. Berapa babak ini Kak Puji? Ada 3 Kak. Terakhir. Oh, enteng kalau 3. Oke, lanjut. Saya presentasikan lagi. Nah, ini Kak. Ini babak 2. Ini sudah kita lewati barusan. Babak 3. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahap kesimpulan, rencana tindak lanjut dari framework GIPS. Hubungkan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memahami kelima nilai orientasi seperti yang tulis dalam modul. Pertanyaan pematiknya ini, yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Jadi seperti apa menurut kakak guru PJOK yang baik. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Jadi sebenarnya guru itu tugas yang mulia Kak. Yang pertama yang saya pahami, tugas guru itu sangat mulia, terus bukan main-main, karena tanggung jawab anak didik generasi penerus bangsa ada pada kita. Seandainya kita salah mendidik mereka, maka akan lahirlah generasi-generasi yang kurang bagus.
Karena kelak, terutama yang guru SD, yang di dasar, ya juga SMP juga, ketika anak didik yang sudah kita didik ini, hasilnya akan kelihatan beberapa tahun lagi. Mereka akan jadi polisi, jadi TNI, jadi DPR, jadi bupati, dan lain-lain. Seandainya kita salah memberikan pendidikan, salah memberikan asuhan, salah memberikan binaan, maka mereka akan menjadi jelek. Jadilah polisi yang kurang disiplin. Jadilah tentara yang kurang simpati dan empati dan lain-lain. Itu Kak sebenarnya tugas kita. Baik, kita hentikan ini dulu. Lanjut di 3 babak tadi Kak. Yang babak ketiga. Babak ketiga. Di bawah bisa diklik. Siap. Babak ketiga, pertanyaan pemantik pembelajaran. Minimal ini yang dijawab. Kalau nomor 1 kesulitan, minimal kakak menjawab ini. Nomor 2 dan nomor 3. Atau nomor 2 saja enggak apa-apa Kak. Berarti ini cuma jawab satu pertanyaan, Pak Puji ya? Kalau bisa 3 monggo. Kalau memang terlalu sulit, jawab nomor 2 enggak apa-apa. Atau nomor 3 saja enggak apa-apa. Nomor 3 saja. Ini menarik kayaknya nomor 2, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik. Kayaknya menarik itu Pak. Laptop kabeh kok. Halo, cara menulisnya lewat HP gimana ya Kak Pujian? Atau gini, Kak Yuni, di kolom chat mawon. Nggak bisa di HP itu. Kalau kesulitan bisa ya di langsung saja presentasi nanti Kak Yuni, enggak apa-apa. Tulis dulu jawabannya di buku atau apa, nanti dipresentasikan. Enggak apa-apa nggih. Silahkan. Kalau bisa 3, monggo 3 pertanyaan dijawab. Kalau bisa 1, yang paling bawah saja. Kalau bisa 2, yang nomor 2. Tapi yang menarik kayaknya nomor 2. Karena ini pandangan kita terhadap guru PJOK. Singkat saja Kak, enggak apa-apa, biar cepat untuk menyikat waktu. Catur sudah sangat cepat. Atau menyikat waktu nomor 2 saja enggak apa-apa Kak. Atau nomor 3 saja enggak apa-apa. Mohon izin Kak. Nggih, sinten? Tanya jadwalnya ini sampai jam berapa ini? Google Meet-nya ini. Kurang sekitar 15 menit lagi Kak. Siap. Lanjut.
Oke, langsung. Saya tunjuk langsung. Pak Pras, silakan langsung presentasikan. Iya Kak Puji. Oke, monggo langsung Kak Pras. Oh, langsung dibacakan. Ya, yang pertama dari jawaban pertanyaan yang pertama adalah pembelajaran yang bermakna yang saya terima dalam Zoom Meet kali ini yaitu tentang 5 orientasi nilai. Jadi sedikit banyak saya mulai memahami tentang 5 orientasi tersebut. Terus yang kedua, guru PJOK yang baik menurut saya adalah yang mampu memahami keadaan peserta didiknya, sehingga nantinya kita bisa memilih metode atau pembelajaran yang tepat, sehingga bisa kita ajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, saya akan mengubah pola pikir saya, sehingga nantinya dalam pembelajaran yang menjadi pusat pembelajaran itu bukan saya lagi, tetapi peserta didik. Jadi peserta didik akan menjadi lebih aktif dan inovatif dalam pembelajaran. Luar biasa Kak Pras. Saya kasih emot dulu Kakak. Seperti gini Kak nih. Seperti yang kita ketahui, karakteristik guru PJOK yang pertama itu kita kalau mau jujur Kak. Satu, orangnya memang disiplin. Tapi tidak semua. Kedua, males kalau di urusan seperti ini Kak, PKG kayak ini. Di depan laptop, apalagi belajar, itu paling males. Tetapi kalau di lapangan, jangan ditanya. Betul. Betul lagi? Betul. Bisa duduk lama mengikuti kegiatan PKG, hampir lebih 1 jam, ini luar biasa untuk guru PJOK. Tepuk tangan dulu Kak. Tepuk tangan emot dulu Kak. Luar biasa Kak untuk PJOK. Jadi saya pernah gini Kak, saya pernah bertanya pada Profesor Winarno, guru besar UM, waktu PPG 2019 itu 6 bulan Kak, 3 bulan daring, 3 bulan luring. Saya bertanya, kenapa kita dipaksa melakukan seperti ini Kak? Duduk di dalam kelas, terus dipegang laptop, belajar dan lain-lain, gitu kan. Padahal kita guru olahraga kan di lapangan, kerjanya di lapangan. Ternyata jawabnya begini. Kalau guru olahraga, notabene kan sudah orang lapangan, mereka sudah kuat di lapangan. Tetapi mereka lemah di urusan administrasi, di urusan belajar, di urusan hal PKG seperti ini. Seandainya yang lemah itu kita tidak menguatkan, kapan mau jadi kuat? Itu Kak, itu jawabannya. Kapan akan menjadi kuat? Jadi kesannya itu guru olahraga bukan hanya otot itu saja, tapi juga bisa tampil, juga bisa seperti ini. Kan jarang guru olahraga megang HP, ikut meet, terus ikut guru penggerak seperti ini. Jarang-jarang. Nah, itu saja menurut saya. Mungkin dilanjutkan Kak Yuni. 1 orang cukup. Kak Yuni mungkin? Oke, monggo, Kak Zulfikar. 1 orang cukup, Kak Zulfikar terakhir. Oke, silakan Kak Zulfikar. Tunggu, Kak. Saya membaca punya Kak Sony boleh Kak? Oh, enggak, boleh, saya sendiri aja. Balas dendam atau gimana Kak? Iya, balas dendam ini Kak. Oh, balas dendam Kak, monggo. Balas dendam ini, yaudahlah. Enggak. Saya membaca punya saya sendiri aja Kak. Ganti Kak, enggak apa-apa Kak. Refleksi harus dilakukan sesuai dengan kondisi siswa dan kita menggunakan 5 refleksi yang telah dipelajari. Nomor 2 yaitu guru PJOK yang baik adalah guru yang dapat menginspirasi siswa seumur hidup. Pernah ada jargon yaitu mengajar sehari
menginspirasi seumur hidup. Yang kedua yaitu dapat melayani murid dengan baik. Pada dasarnya kita itu bekerja bukan untuk kepala sekolah, kita itu bekerja untuk murid. Yang berikutnya adalah dan dapat memfasilitasi segala kebutuhan siswa dengan segala kondisinya. Yang saya lakukan setelah ini adalah berusaha memfasilitasi segala kebutuhan murid dan melakukan refleksi yang sesuai setiap melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Terima kasih, Kak. Luar biasa, Kak Zulfikar. Kita kasih emot dulu, Kak. Tetap Kak Zulfikar ini. Terima kasih, Kakak. Kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Delok ning di kata-kata mutiara Jul. Kita tokel itu. Mutiaranya luar biasa. Keren, Kak. Masuk pesan terakhir tadi yang duduk ya. Kita togel itu. Bapak 3 sudah, Kak. Berbagi refleksi sudah barusan. Penutup, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing Bapak. Oke. Sudah tadi beda-beda mestinya, Kak. Beragam. Yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menulis refleksi ini? Tetap penting nggak, ya? Tetap penting nggak kita merefleksikan diri, kita mau muhasabah diri, nggak penting. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Tentunya belajar, dan belajar lagi untuk perbaikan. RTL-nya seperti itu. Selanjutnya ini, Kak, tugasnya unggah hasil refleksi modul 1.1 dan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi nanti ada tugas, Kak, ya. Di bawahnya link Meet ini, di bawahnya Meet ini kan ada tugas itu, Kak, membuat refleksi. Jadi nanti tugasnya itu besok terakhir tanggal 26 jam 23.59 harus sudah unggah di LMS. Oke. Pas malam Jumat, wis pray saya. Besok kan enggak apa-apa, Kak. Atau hari ini langsung. Kita hari ini enggak boleh lagi. Ini peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi ini sudah, Kak. Berarti tinggal satu saja perwakilan untuk mungkin mengulas sedikit saja tentang refleksi. 1 menit saja, Kak. Yang tadi itu kan ada 2. Kan ada 2 tadi, ada framework Gibbs, ada yang Burton. Silakan. Mengulas saja. Kalau Gibbs itu tahapannya ini what, so what, dan lain-lain. Kalau Burton ini dan ini. Silakan. Satu saja. Siapa mungkin? 1 menit saja. Ketua kelas Kak Puji, Ketua kelas Kak Puji. Ya, monggo Ketua kelas. Waalaikumsalam. Salam. Mute, Kak, buka, Kak. Ini yang lebih Pak Sony sebetulnya nih, itu menunjukkan apa namanya singitan sebetulnya, Kak, itu pinter sebetulnya orangnya itu, Kak. Refleksi menurut apa tadi? Konton. Coba jadi Kondok. Ya, itu adalah ada what, ada so what, dan ada know what not. So, apa yang kita lakukan, apa kita pikirkan sekarang, terus tindak lanjutnya seperti apa, itu hanya ada 3 langkah. Sedangkan untuk Gibbs itu ada banyak sekali penjelasannya, sebetulnya hampir sama seperti yang pertama tadi, tetapi untuk Gibbs itu sangat-sangat dijabarkan lebih detail lagi, seperti ada deskripsi, ada perasaan, evaluasi, analisis, ada kesimpulan, dan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Luar biasa, terima kasih banyak, Kak Sony. Ketua kelas gitu. Lah, terima kasih, Kak. Paus, Pak Kak Son, pausnya Kak Son. Hah? Paus.
Paus, aduh saya ucul gitu durung tak pancing. Kakak, sebelum saya tutup tolong di mute dulu nggak ya? Ada pertanyaan nggak? Alhamdulillah kita sudah di akhir sesi kegiatan tatap maya, kuatkan pemahaman, framework, dan model-model refleksi selama 2 JP. Terima kasih kakak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru bincang santai kalau masih ada yang ingin dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tadi tugasnya sudah di